Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Michelle Muri. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 21 14 20 1170, Fakultas Keperawatan, Program Studi Keperawatan, kelas A3 21 Keperawatan semester 3. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas linear semester dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan yang dibawakan oleh Narjofri Maleleke STMKOM, dan dengan topik yang akan saya jabarkan atau saya jelaskan yaitu tentang sistem informasi dalam keperawatan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian sistem informasi keperawatan. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Sistem informasi mempunyai komponen-komponen yaitu proses, prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, supplier, dan tekanan. Yang kedua, sistem informasi keperawatan adalah kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang kedua, konsep sistem informasi keperawatan. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa penggunaan sistem informasi keperawatan yang efektif dan teknologi tepat guna akan dapat mengurangi kesalahan dalam memberikan perencanaan keperawatan kepada pasien. Penggunaan sistem informasi keperawatan juga akan meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan. Pada pengkajian keperawatan, penerapan standar nursing language atau SNL berbasis TI atau teknologi informasi yang ada dalam sistem. Pada pengkajian data, perawat tinggal memilah data yang telah tersedia. Setelah data dipilih secara lengkap, komputer akan secara otomatis menganalisa data yang telah dipilih perawat dan memunculkan masalah sesuai data yang dipilih. Komputer akan membantu melakukan analisa data yang dimaksud oleh perawat saat melakukan pengkajian kepada pasien. Dengan menggunakan sistem pakar, maka perawat sedikit terkurangi bebannya dalam melakukan analisa data untuk dijadikan diagnosa keperawatan. Masalah yang muncul pun menjadi semakin real dan akurat karena masalah yang dimunculkan oleh komputer merupakan analisa baku. Diagnosa keperawatan dihasilkan dari analisa yang dilakukan oleh komputer berdasarkan data yang dimasukkan saat pengkajian perawatan. Komputer akan secara otomatis menganalisa data yang ada dan munculkan masalah keperawatan. Perawat tinggal memilah etiologi yang ada disesuaikan dengan kondisi pasien, sehingga disinilah peran perawat tidak bisa digantikan oleh komputer, karena judgement terakhir tetap di tangan perawat. Apakah masalah yang dimunculkan oleh komputer diterima atau tidak oleh perawat? Tujuan keperawatan dalam sistem informasi keperawatan menggunakan Nursing Outcome Classification atau NOC. Perawat tinggal memilih label dari NOC yang telah tersedia pada masing-masing diagnosa keperawatan yang ada, serta menentukan batas waktu atau dalam hari masalah diperkirakan dapat terselesaikan. Sedangkan intervensi keperawatan dalam sistem informasi keperawatan menggunakan Nursing Intervention Classification atau NIC, dan sama dengan membuat tujuan, perawat tinggal memilih label NIC yang telah tersedia pada masing-masing diagnosa keperawatan. Yang berikut implementasi keperawatan dalam sistem informasi keperawatan menggunakan label NIC dan aktivitas dalam NIC. Perawat tinggal mengetikkan aktivitas-aktivitas perawatan yang telah dilakukan, menambahkan jam pelaksanaan dan menuliskan pelaksana dari aktivitas tersebut. Yang istimewa dalam sistem ini adalah implementasi yang diinputkan oleh perawat dalam dokumentasi asuhan keperawatan langsung diintegrasikan dengan billing sistem rumah sakit, sehingga tidak ada double entry dalam keuangan pasien. Masing-masing tindakan perawat dalam memiliki harga sendiri-sendiri yang telah disahkan oleh rumah sakit, dan perawat tinggal mendokumentasikan dalam sistem informasi keperawatan. Sedangkan untuk evaluasi keperawatan menggunakan hasil penilaian subjek, observasi, analisa, dan planning keperawatan. Untuk berikut fungsi sistem informasi keperawatan. Konseptual model dalam sistem informasi keperawatan berdasarkan 4 fungsi utama dalam praktik keperawatan klinik dan administratif. Untuk yang pertama, proses perawatan pasien.
Proses perawatan pasien adalah apa yang telah dilakukan oleh perawat kepada pasien, yaitu meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, jadwal perawatan dan pengobatan, catatan keperawatan, pola makan, perspektif, beban kerja, dan administrasi pasien. Untuk yang kedua yaitu proses manajemen bangsal, yang mana aktivitas yang berhubungan dengan fungsi bangsal untuk secara efektif menggunakan sumber dalam merencanakan objek secara spesifik, mentransformasikan informasi pada manajemen yang berorientasi informasi dalam pengambilan keputusan, berupa jaminan kualitas, sudut pandang aktivitas di bangsal keperawatan, jadwal dinas karyawan, manajemen perseorangan, perencanaan keperawatan, manajemen inventarisasi dan penyediaan sarana dan prasarana, manajemen finansial, controlling terhadap infeksi. Untuk yang ketiga itu proses komunikasi, yang mana seluruh aktivitas dikonsentrasikan pada komunikasi pada pasien dan subjek lain yang memiliki hubungan dengan subjek pengobatan, perjanjian dan perjadwalan, review data, transformasi data, dan segala bentuk pesan. Untuk yang keempat yaitu proses pendidikan dan penelitian, yang mana meliputi pendokumentasian fungsi dan prosedural. Untuk yang berikut, manfaat sistem informasi keperawatan. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sangat dimungkinkan bagi perawat untuk memiliki sistem pendokumentasian asuhan keperawatan yang lebih baik. Metode pendokumentasian asuhan keperawatan saat sudah mulai menunjukkan perkembangan dari yang sebelumnya manual bergeser ke arah komputerisasi. Metode pendokumentasian tersebut dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen berbasis komputer tidak hanya bermanfaat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan, namun juga dapat menjadi pendukung pedoman bagi pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan di keperawatan, atau biasanya disebut dengan Decision Support System dan Executive Information System. Manfaat sistem informasi dalam keperawatan menurut Malioro dan Sigah pada tahun 2009 itu meliputi yang pertama, lebih banyak waktu dengan pasien dan lebih sedikit waktu di nurse station. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas. Yang ketiga, dokumentasi keperawatan secara otomatis. Yang keempat, standar yang sama dalam perawatan atau proses keperawatan. Yang kelima, mengurangi biaya. Dan yang keenam, kualitas pelayanan keperawatan dapat diukur. Untuk yang berikut, yaitu kelebihan dan kekurangan sistem informasi keperawatan. Untuk yang pertama, kelebihan sistem informasi keperawatan meliputi yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen asuhan keperawatan lebih efisien dan produktivitas. Yang kedua, dengan sistem dokumentasi yang berbasis komputer, pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan cepat dan lengkap. Yang ketiga, data yang telah disimpan juga dapat lebih efektif dan dapat menjadi sumber dari penelitian. Yang keempat, dapat melihat kelanjutan dari edukasi ke pasien. Yang kelima, melihat epidemiologi penyakit serta dapat memperhitungkan biaya dalam pelayanan kesehatan. Yang keenam, dokumentasi keperawatan juga dapat tersimpan dengan aman. Yang ketujuh, akses untuk mendapat data yang telah tersimpan dapat dilaksanakan lebih cepat dibandingkan bila harus mencari lembaran kertas yang tertumpuk di ruangan penyimpanan. Yang kedelapan, menurut Herring dan Roman, beberapa institusi kesehatan yang menerapkan sistem komputer, setiap perawat dalam tugasnya dapat menghemat sekitar 20-30 menit waktu yang dipakai untuk dokumentasi keperawatan dan meningkatkan keakuratan dalam dokumentasi keperawatan. Untuk yang kesembilan yaitu dokumentasi keperawatan dengan menggunakan komputer Segilia mengikuti prinsip-prinsip pendokumentasian serta sesuai dengan standar pendokumentasian internasional seperti ANA, NANDANIC, atau Nursing Intervention Classification. Yang ke-10, sistem informasi manajemen berbasis komputer dapat menjadi pendukung pedoman bagi pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan di keperawatan, atau biasanya disebut dengan Decision Support System dan Executive Information System. Untuk yang ke-11, yaitu informasi asuhan keperawatan dalam sistem informasi manajemen yang berbasis komputer dapat digunakan dalam menghitung pemakaian tempat tidur atau bor pasien, angka nosokomial, perhitungan budget keperawatan dan sebagainya. Dengan adanya data yang akurat pada keperawatan,
maka datanya juga dapat digunakan untuk informasi bagi tim kesehatan yang lain. Sistem informasi asuhan keperawatan juga dapat menjadi sumber dalam pelaksanaan riset keperawatan secara khususnya dan riset kesehatan pada umumnya. Untuk yang ke-12, yaitu menghemat tempat karena dapat tersimpan dalam ruangan kecil yang berukuran 10 cm x 15 cm x 5 cm. Sistem ini sering dikenal dengan sistem informasi manajemen. Yang kedua, kekurangan sistem informasi keperawatan, yaitu meliputi yang pertama, sistem informasi manajemen keperawatan sampai saat ini juga masih sangat minim di rumah sakit Indonesia. Yang kedua, komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi yang dibutuhkan dalam keperawatan masih banyak kelemahannya. Yang ketiga, kekhawatiran hilangnya data dalam satu hard disk. Pada kondisi tersebut, hilangnya data telah diantisipasi sebagai perlindungan hukum atas dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Undang-undang ini mengatur tentang keamanan terhadap dokumentasi yang berupa lembaran kertas. Namun sesuai perkembangan teknologi, lembaran yang sangat penting dapat dialihkan dalam Compact Disc Read Only Memory atau CD-ROM. CD-ROM dapat dibuat kopinya dan disimpan di lain tempat yang aman. Pengalihan ke CD-ROM ini bertujuan untuk menghindari hilangnya dokumen karena peristiwa tidak terduga seperti pencurian komputer dan kebakaran. Untuk yang keempat, yaitu memutuskan untuk menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer ke dalam sistem praktik keperawatan Indonesia tidak terlalu mudah. Hal ini karena pihak manajemen harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu struktur organisasi keperawatan Indonesia, kemampuan sumber daya keperawatan, sumber dana, proses dan prosedur informasi, serta penggunaan dan pemanfaatan bagi perawat dan tim kesehatan lain. Nah teman-teman, itu merupakan penjelasan singkat dari saya tentang sistem informasi dalam keperawatan, dan harapan saya semoga apapun yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Dan pada saat ini saya ingin mempromosikan tentang kampus saya, yaitu kampus Universitas Indonesia Manado, lewat sebuah video yang akan saya bagikan. Dan saya ingin mengajak adik-adik atau teman-teman yang ingin melanjutkan studi bahkan perguruan tinggi atau ke jenjang yang lebih tinggi, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kampus Jaya Depok. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.